Kami dari grup 2 akan membahas tentang bahasa mesin dan bahasa pemrograman tingkat rendah. Dosen pengajar kami adalah Pak Arisman. Saya sebagai ketua tim bernama Alexandra. Nama-nama anggota saya 1. Christopher Febrian. Halo, saya Christopher Febrian. Yang kedua, Hardian Toliang. Perkenalkan, nama saya Hardian Toliang. Yang ketiga, Kenneth Lyonggo. Saya Kenneth Lyonggo. Yang keempat, Levana Devin. Perkenalkan, nama saya Levana Devin. Yang kelima, Michael. Halo, nama saya Michael. Yang keenam, Fenderson Egi Agratran. Halo, nama saya Fenderson Egi Agratran. Yang ketujuh, Vincent. Halo, nama saya Vincent. Oke. Akan dilanjutkan oleh saudara Finderson. Sub pokok bahasan yang kami bawa adalah A. Pengenalan bahasa assembly. B. Elemen dasar bahasa assembly. C. Dasar-dasar bahasa assembly. D. Layanan input-output. E. Hubungan dengan bahasa tingkat tinggi. Konten dan materi. Pengenalan bahasa assembly. Untuk membuat suatu program berbeda dengan bahasa mesin yang menggunakan angka. Bahasa assembly dapat membuat pekerjaan lebih mudah. Instruksi bahasa assembly adalah representasi simbolik instruksi mesin tunggal. Dalam bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari satu menonoi kode alfabet singkat yang secara harfiah membantu memori dalam mengingat instruksi CPU. Mnemonik mungkin diikuti oleh operan berikut. Contoh, CLC hanya sebuah mnemonik. INC AX operan tunggal. Move AX BX 2 operan. Setiap instruksi dapat diikuti oleh komentator yang selalu diawasi dengan titik koma. Operan mungkin berupa register, variabel, lokasi memori atau nilai immediate. Contoh 10 nilai immediate. Count variabel, AX register 0200 lokasi memori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hardian Toliang. B. Elemen dasar bahasa assembly. Yang pertama yaitu konstanta. Konstanta adalah nilai yang diketahui dan dikalkulasi pada saat penyusunan program. Konstanta tersebut dapat berupa nomor atau karakter string, dan konstanta tidak dapat diubah pada saat program dijalankan. Kumpulan karakter dalam assembly yaitu ada letter, bisa berupa huruf besar semua, huruf kecil semua, ada digit 0 sampai dengan 9, dan ada karakter khusus. Yang kedua yaitu integer. Integer dibangun oleh digit angka tanpa titik desimal, diikuti oleh karakter nadis. Contohnya yaitu ada biner, desimal, hexadesimal, dan oktal. Yang ketiga yaitu bilangan real. Bilangan real adalah angka real mengandung digit, titik desimal tunggal, eksponen, dan tanda awal. Sintaksnya yaitu plus per minus digit titik digit, plus per minus digit. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat yaitu notasi sintaks. Notasi sintaks dalam contoh sebelumnya dan pada contoh yang akan datang, elemen opsional akan ditutup dengan kurung siku. Tanda kurung besar mengidentifikasikan pilihan yang diperlukan. Kata kunci yang diperlukan dituliskan dalam huruf besar. Kata huruf kecil miring adalah istilah-istilah yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti identifier, operan, dan register. Yang kelima yaitu ada karakter atau konstanta string. Karakter atau konstanta string yaitu karakter ASCII tunggal atau string karakter yang ditutup oleh tanda kotasi tunggal yaitu petik 1 atau ganda petik 2. Contohnya sebagai berikut. Yang keenam yaitu pernyataan. Pernyataan atau perintah bahasa assembly terdiri dari nama, mnemoni, operan, dan komentar. Pernyataan secara umum dibagi ke dalam dua kelas yaitu instruksi dan perintah. Instruksi adalah pernyataan yang dapat dieksekusi dan perintah adalah pernyataan yang menyediakan informasi untuk membantu assembler dalam menghasilkan kode yang dapat dieksekusi. Format untuk sebuah kalimat yaitu name, mnemonic, operan, comment.
C. Dasar-dasar bahasa assembly. Yang pertama ada define byte, yaitu DB. Perintah DB mengalokasikan memori untuk satu atau lebih nilai 8 bit. Diagram sintaks berikut menunjukkan bahwa nama adalah pilihan dan hanya satu inisial value yang diperlukan. Jika diperlukan lebih dari satu, maka dibisarkan dengan koma. Contohnya yaitu nama DB inisial value. Yang kedua ada DW, define word. Perintah define word membuat tempat penyimpanan untuk satu atau lebih word 16 bit. Sintaksnya adalah sebagai berikut: name, DW, initial value. Yang ketiga yaitu define double word atau DD. Perintah DD membuat tempat penyimpan untuk satu atau lebih double word 32 bit. Sintaksnya sebagai berikut: nama, DD, initial value. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Christopher. Oke, yang keempat, operator DUP. Operator DUP hanya tampil sesudah perintah pengalokasian memori, seperti DB, DW, DD, DQ, dan DT. Dengan DUP, Anda dapat mengulang satu kali atau lebih nilai ketika mengalokasikan memori. Ini khususnya berguna ketika pengalokasian ruang untuk tabel atau array. Contoh-contoh berikut menginisialisasi tempat penyimpanan dengan nilai default DB 20 DUP, 20 byte semuanya sama dengan 0 DB 20 DUP. 20 byte tidak diinisialisasi. DB 4 DUP ABC, 12 byte. DB 4096 DUP, 4096 byte semuanya 0. DW 5 DUP 1000H, 5 word masing-masing sama dengan 0, DW 5 DUP, 5 word tidak diinisialisasi. DD 100H DUP, 256 double word DK, 1024 byte. D. Layanan input atau output. Yang pertama, prosedur. Prosedur adalah suatu blok instruksi yang secara logis berkaitan yang mungkin dipanggil oleh program atau prosedur lainnya. Dalam rancangan program yang baik, setiap prosedur mempunyai suatu tujuan dan lakukan tugasnya tidak tergantung pada program lain. Prosedur dapat digunakan berulang-ulang tergantung keperluan. Yang kedua, input konsol dengan echo. Fungsi satu DOS menunggu karakter yang akan ditampilkan yang diinput dari konsol dan menyimpannya dalam AL. Karakter yang sedang berada dalam buffer secara otomatis akan dikembalikan ke AL. Control break aktif dalam contoh berikut: sebuah karakter diinput dan ditempatkan dalam variabel bernama char. Yang ketiga, output karakter. Fungsi 2 DOS mengirim karakter ke konsol. Control break aktif. Karakter yang akan ditampilkan disimpan di dalam DL seperti contoh berikut. Perhatian, AL diubah oleh DOS selama pemanggilan INT21H. Jadi kita hanya dapat menyimpannya dalam stack sebelum pemanggilan INT21H dan mengambil kembali sesudahnya. 4. Input-output konsol langsung. Fungsi 6 DOS melakukan baca atau tulis di konsol. Control break tidak aktif dan tidak ada filter terhadap kendali karakter. Untuk meminta konsol input tanpa menunggu, DL harus bernilai 0 FF karakter. Karakter dikembalikan ke dalam AL. Contoh berikut untuk input dan output. Hubungan dengan bahasa tingkat tinggi. Yang pertama, hubungan dengan Turbo Pascal. Subroutine bahasa assembly yang dipanggil oleh Turbo Pascal harus diassembly dulu ke dalam file OBJ, kemudian di-link ke program utama oleh kompilator Pascal. Subroutine mendeklarasikan nama dan variabel publiknya dengan menggunakan pemerintah public. Dalam program Pascal utama, kita menggunakan perintah eksternal untuk mendeklarasikan nama subroutine. Contoh deklarasi prosedur dan fungsi sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael.
2. Turbo Built-in Assembler, BASM. Baik Turbo C maupun Turbo Pascal mempunyai pemroses bahasa assembly instruksi yang dikenal sebagai BASM. Dengan BASM, perintah-perintah bahasa assembly dapat dikodekan langsung dalam bahasa tingkat tinggi. Sintak BASM pada Turbo Pascal. Dalam Turbo Pascal, instruksi bahasa assembly harus dikodekan di antara kata kunci ASM dan N. Semua perintah di antara kedua kata kunci ini harus merupakan instruksi bahasa assembly. Selain itu, diperbolehkan adanya komentar yang berada di antara tanda komentar Pascal, yaitu kurung kurawal. Berikut ini contoh penggunaan BASM. ASM MOV AX INT1, SCHG AX INT2, MOV INT1 AX N. 3. Penyataan dan perintah inline. Pada Turbo C dan Pascal juga terdapat penggunaan kode assembly inline. Ini merupakan kode bahasa assembly di mana byte bahasa mesinnya dikodekan dalam perintah. Contoh kode BASM untuk menghapus layar akan menjadi sebagai berikut. Selanjutnya hubungan dengan Turbo C, compile dan link, Integrated Development Environment atau IDE. Dengan Turbo C kita dapat menggunakan IDE yang di dalamnya terdapat editor, compiler, dan debugger. Dalam mode ini, kita harus membuat file project ketika menglink modul bahasa assembly ke program C. Misalkan kita punya program utama EX1.C yang memanggil subrutin bahasa assembly yang berada dalam modul EX1A.ASM. Berikut ini cara untuk mengcompile dan menjalankan program. Pilih perintah project open dalam menu Turbo C dan beri nama project dengan example1.prj. Pilih perintah project add dan pilih file ex1.c dan ex1a.asm. Pilih transfer turbo assembler dari menu sistem dengan alt space. Jika Turbo C diinstal dengan benar, maka dia akan menjalankan turbo assembler asm.exe dan mengassembly ex1a.asm. Tekan F9 untuk mengcompile dan link program. Linker akan menghubungkan ex1.obj dengan ex1a.obj dan menghasilkan example.exe. Rangkuman file-file yang diperlukan sebagai berikut. ex1.c itu file sumber bahasa C. ex1a.asm file sumber bahasa assembly. ex1.obj untuk modul C yang sudah dikompilasi. ex1a.obj modul assembly yang sudah dikompilasi. example1.prj file project. example1.exe untuk program yang dapat dieksekusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fenderson. Kesimpulan yang kami dapat dalam bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahwa bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang berorientasi kepada mesin karena bahasa ini menggunakan kode biner yang hanya mengenal kode 0 dan 1 sehingga tergolong dalam kelompok bahasa ini adalah bahasa mesin dan bahasa rakitan. Bahasa tingkat rendah lebih sulit dipelajari dibandingkan bahasa tingkat tinggi karena pemakaian pernyataan bahasa Inggris pada bahasa tingkat tinggi yang memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menghafalkannya. Sumber daftar pusaka kami ada terdapat pada lembar ke-18. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa ketik di bawah. Terima kasih.